Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldo Berlidonia dengan NIM 0801 128055300029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas Alpro nomor 3 yang dimana di sini programnya yaitu pada soalnya itu telah diberikan pseudocode yang dimana pseudocode-nya itu menunjukkan fungsi dari fungsi proses ya. Di sini fungsi proses ini yang kemudian kita disuruh menebak hasilnya itu seperti apa. Jika kita masukkan nilai di fungsi utamanya itu 11 dan kita panggil fungsi prosesnya. Nah, tanpa berlama-lama kita buatkan dalam program bahasa C++-nya langsung pada kode blocks kita jelaskan ya. Nah, di sini kita bahas dulu untuk fungsi utamanya, main. Pada fungsi utamanya di sini ada variabel nilai, yang dimana variabel nilai ini untuk sebagai ini ya. Nah, sebagai parameter pengganti nanti. Nah, sebagai parameter aktual atau formal ya di sini nantinya. Nanti kita akan program akan meminta input untuk variabel nilai dan user akan memasukkannya. Yang kemudian di sini pada fungsi utama nantinya kita akan memanggil fungsi proses di sini dengan parameter aktualnya ke parameter formal. Nah, kemudian ketika kita memanggilnya, maka fungsi proses akan berjalan pada program. Di mana fungsi proses ini yang tadinya variabel nilai, itu nilainya yang kita masukkan akan masuk ke in-x ini, variabel x ini, parameter ya, parameter x ini. Kemudian setelah kita dapat nilainya 11 kan tadi ya 11, maka di sini akan melakukan pengecekan apakah X itu kurang dari sama atau kurang dari sama dengan 1. 11 tentu lebih ya. Kalau iya maka itu nilai X. Kan tidak ini. Maka kita akan melakukan proses yang ini. Nah, ini di dalam soalnya itu kayak gini ya. Proses dalam kurung X div 2 kalau itu kan. Nah, jadi saya di sini buat bagi sama mode-nya sudah terpisah. Jadi tinggal tulis saja di sini bagi kali mode ditambah bagi plus mode ya. Oke, itu. Nah, di sini kan nilainya 11 tadi X. Jadi X 11 per 2 karena ini integer nilainya itu 5 ya. 5 di sini 5 di sini 5. Kemudian di sini modulus 11 bagi 2 itu 1 ya. Di sini 1 ini 1. Ini berarti 5 dan ini 1. Nah, nanti ini fungsi ini akan memanggil dulu nih yang dari proses 5 tadi. Proses 5 tadi berapa nilainya dan proses ini 5 tambah 1 itu 6. Proses 6 tadi berapa nilainya. Maka akan dilakukan pengecekan lagi untuk proses dengan ininya parameter 5 ya. Nah, akan dilakukan pengecekan lagi di sini. Panggil lagi. Tidak memenuhi langsung ke sini. 5 dibagi 2 itu berapa ya? 2. 5 dibagi 2 itu 2 ya, 2. Dan di sini 2 ya, 2 proses 2 ini modul 1 ya. Ini proses 2. Proses 2 sama di sini 6. Nah, nanti dicari lagi proses 2 di sini. Proses 2 dicari lagi di sini, naik lagi ke sini. Proses 2, sini 2, sini 2. Sini 2, 0 ya berarti ya, baginya 0. 2 dibagi 2 juga, 2 bagi 2, 1 ya. 1, 2 dibagi ini. Oke, nah lebih jelasnya kita lihat ini ya, penjelasannya. Karena kalau secara sebut-sebut aja, nggak ada contohnya, itu agak bingung nantinya. Jadi kita lihat di sini saja sudah jelas. Nah, jadi di sini, nah pada proses 5, itu kan akan dipecah lagi nih. Di mana tadi prosesnya itu 5 dibagi 2, itu 2, ya di sini masuk ke 2. Terus di sini 5 dibagi sisanya 1 kan. Di sini proses 2, di sini proses 3. Nanti proses 2, proses 3 nanti dipanggil lagi, dicari lagi hasilnya berapa. Ini berarti 2 kan lebih dari 1 ya. Berarti di sini 2, 2 2 berarti di sini nanti 1, 2 dibagi 2 itu 0.
sisa bagi 2 itu 0. Berarti di sini 1 dikali 0, 0 ya, 0. 1 dikali 0, ya 0. Berarti di sini nanti proses 2 itu 0. Dan di sini proses 3-nya, di sini 3 bagi 2 itu 1 ya, 1. Ini 1, 3 sisa bagi 2, 1, 2. Oke, 0, 0 sama 0. Nah, di sini ya, nah lihat ya. Nah, pada bagian sini kan untuk proses 3-nya, jika ini untuk proses 2-nya ya, untuk proses 2-nya berarti dia di sini 1 tambah 0, 1. Berarti ini 0 tambah 1, 1 gitu. Sini untuk proses 2. Untuk proses 3, nilainya itu sini. Nah, 2. Kenapa 2? Karena ini tadi sudah dilakukan pembagian dan hasil modulusnya ya. Sini 1 kali 1, 1. Karena dia 1, langsung 1 di bawah. Dan sini 1 tambah 1, 2. Kita ketahui bahwa proses 2 itu tadi nilainya 1. Berarti tinggal langsung saja 1 tambah 1, 2. Oke, untuk proses 3-nya 2. Berarti nilai proses 2-nya 1. Nilai proses 3-nya 2. Berarti untuk nilai proses 5, 2 tambah 1 itu 3. Berarti nilai proses 5 itu 3. Oke. Nah, seterusnya kita akan mencari proses 6. Proses 6 tadi konsepnya hampir sama, berarti nanti dia cari dulu proses 6 yang ini ya. Sini tadi sudah dapat 3, proses 6 berarti 6 bagi 2 itu 3, berarti sini nanti 3, terus 3, sini 6 sisa baginya 0. Ini 0, ini nanti dikali bakal 0 ya, berarti langsung return X, berarti sini 0 nanti plus di sini 0 langsung di sini. Nanti cari dulu proses 3-nya. Proses 3 kita ketahui tadi. Dapat ya proses 3. Kita cek lagi tadi. Mana proses 3 tadi kita dapatnya berapa di sini? Nah, proses 3 tadi kita dapatnya 2. Berarti langsung aja nih kita dapatin di sini 2 tambah 0 itu 2. Dan kita dapat proses 6 itu sama dengan 2. Nah, proses 5 itu 2, proses 6 itu proses 5 itu 3, proses 6 itu 2. Nanti hasilnya akan ditambah 3 tambah 2 itu 5. Nanti hasil dari proses 11 itu 5 gitu. Coba kita running terlebih dahulu. Sudah cukup jelas harusnya untuk penjelasannya karena langsung ada itu urutannya tadi sudah ditampilin. Mungkin kalau untuk dijelaskan secara lisan saja tanpa ada bayangan yang jelas atau tanpa ada tulisan agak rancu nanti. Maksudnya masuk kelas ya. Nah, 5. Oke. Mudah, tapi berputar-putar. Oke, kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai flowchart dan teman-temannya. Nih, saya sudah membuat flowchartnya dalam bentuk laporan ya, untuk diserahkan nantinya. Nah, ini jadi karena ada fungsi utama sama fungsi proses, jadi kita buat flowchartnya itu terpisah antara fungsinya ya. Sama untuk fungsi prosesnya itu ada start di sini dan di sini ada tadi kondisi ya, kondisi di mana ini kurang dari sama dengan 1. Jika benar maka langsung dia langsung itu memproses nilai X masukkan ke fungsinya ya. Kemudian jika tidak, maka dia memproses ini dulu. Tadi memproses bagi sama mau dulu. Dan kemudian baru dia memanggil fungsinya di sini menggunakan proses ya. Dan akhiri N. Oke. Gampang ya. Nah, untuk fungsi utamanya itu lebih gampang lagi. Berarti start, input nilai. Terus di sini ini ini tuh cuman itu ya. Kalau yang ini tuh cuman manggil. Berarti di sini tetap jajar gendang, di sini proses tuh proses dalam kurung nilai gitu n. Oke. Dan yang ini nah ini programnya mungkin sama aja kayak di kode blocks tadi. Dan untuk unsur code-nya di sini dalam bahasa Pascal function proses x integer integer ya variable. Nah, di sini masih dalam function proses ya bagi mode integer karena tadi ada modulus sama bagi ya tambahan. Di sini proses
sama dengan X. Jika X kurang dari sama dengan 1. Jika tidak, maka X dibagi 2, X sama 2. Nah, ini tadi langsung proses. Oke. Sini, nah ini masuk fungsi utama, nilai integer by generate ln, proses nilai n. Oke. Gampang sekali ya. Untuk penjelasan programnya seperti berikut. Akan saya bacakan, program dibuat untuk menghitung nilai suatu fungsi rekursif dari proses X berdasarkan aturan tertentu. Program mendeklarasikan X, parameter input, bagi, dan mode. Program memiliki sebuah fungsi rekursif bernama proses. Fungsi akan mengecek kondisi dasar yaitu X lebih kurang sama dengan 1. Jika seperti ini, maka mengembalikan nilai X. Jika tidak, maka melakukan perhitungan ini dan kemudian akan memanggil dirinya sendiri dengan fungsi-fungsi ini lagi. Hasil dari kedua pemanggilan tersebut dijumlahkan dan diberikan sebagai hasil fungsi. Pada fungsi main, program meminta pengguna memasukkan nilai X, input dimasukkan ke dalam variabel nilai. Program memanggil fungsi proses nilai untuk menghitung hasilnya. Hasil berita akan ditampilkan ke layar sebagai output program. Singkatnya seperti itu untuk penjelasan soal nomor 3 pada UTS. Kali ini UTS, algoritma dan pemrograman. Oke, saya Aldo Belidonia selaku pembuat materi, pembuat video. Saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan saya dalam penyampaian. Oleh karena itu, saya meminta maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat. See you next time untuk video berikutnya. Saya Aldo pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.